Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama gue di sini, Erwin RZ. Dan untuk video kali ini, gue akan bahas part selanjutnya, kelanjutan dari video kemarin. Teman-teman, bagaimana, apakah sudah cukup mahir bermain zigzagnya? Kalau sudah, gue ucapkan selamat dan terus dilatih. Terus seimbangkan motor kalian. Semakin kalian pakai motor itu, latihan terus, akan semakin kalian mahir. Kalau ibaratnya tuh, kalau udah makin sering jalan bareng itu akan semakin mengerti satu sama lain. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai simulasi dari ujian praktek SIM-C motor. Dari ujian praktek SIM-C motor, sebenarnya ada beberapa bagian yang harus kalian pelajari. Stop and go, terus kanan kiri, jadi satu aja deh ya. Stop and go, kanan kiri, terus kemudian putar balik, lingkaran, zigzag sama angka 8, 6. Oke, bikin 6 aja ya, jangan banyak. Sekarang kita akan mulai dari stop and go. Stop and go sebenarnya biasa aja sih, stop and go, tapi kalau kan coba simulasikan kira-kira seperti ini yang akan kalian lakukan di ujian SIM praktek motor. Oh ya, BTW, gue ujian SIM-C motor itu prakteknya sebenarnya tuh gue nggak tahu ya apakah udah ada yang motor kopling atau enggak, tapi gue akan memberikan tutorial ini sendiri tidak hanya untuk motor kopling tapi untuk motor matic ataupun motor bebek juga sama. Terakhir sih gue pakai motor bebek ya, cuman gue nggak tahu deh apakah nanti sama atau beda untuk yang mau ngambil SIM-C, tapi prakteknya pakai motor kopling gue belum tahu, gue belum pernah lihat sih di Samsat. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama seperti biasa, nyalakan motor, pakai helm, sarung tangan kalau ada, karena dari cara kalian startup itu polisi juga bisa menilai, tim juga bisa menilai kalian tuh modelnya tuh apakah siap untuk ujian praktek atau tidak. Oke, starter motor, pakai helm, terus kalian mulai dengan pencet kopling, pindah gear 1, kaki kanan di rem, jangan sampai lupa harus naik ke injekan rem. Kalian gas pelan-pelan, lepasin kopling, dan kalau udah agak jalan, udah mulai maju, kalian kaki kirinya naik. Kalau buat yang bebek, pindahin gear 1, kaki kanan tetap harus ya, kaki kanan tetap usahakan. Motor kopling, bebek ataupun matic usahakan selalu di kanan. Kalau matic kayaknya enggak, matic kan soalnya kan remnya di tangan semua, nggak ada di kaki. Oke, langsung dijalankan saja pelan-pelan. Jadi ini kan ada garis merah, nanti di ujian SIM motor tuh ada stop and go. Jadi ini garis merah startnya, di depan itu ada garis merah juga, nah kalian harus berhenti. Kalian kalau ada garis pembatas, kalau di ujian motor itu warnanya putih ya, bukan merah seperti ini. Warnanya putih, kalian berhenti pelan-pelan dan mungkin tunggu sekitar 2-5 detik, kalian baru jalan lagi. Oke, kita akan coba. Yang pertama, stop and go. Pelan, kalian nggak usah pakai gear 2, jangan santai aja, pelan, nggak sampai 20 speednya. Ketika udah mau sampai garis, kalian rem pelan-pelan, kalian berhenti. Nah, kalau bisa tengok kanan kiri. Ini simulasi, tapi juga selama simulasi ya. Kalau sudah, kalian jalan lagi pelan-pelan, jalan. Terus kalau ada garis lagi, kalian berhenti lagi, kaki kiri turunin boleh. Oke, kalau udah berhenti, jalan lagi, set gitu. Oke, itu adalah part 1 mengenai simulasi. Jadi kalau misalkan kalian ikuti simulasi itu, kalau ada garis di depan, kalian berhenti dulu, baru kalian jalan lagi. Jangan ngebut ya. Kalau kalian ngebut, misalkan ada garis merah 1-2 gitu ya, atau putih, terus kalian ngebut, nah itu bisa mengurangi nilai. Kalian bisa dianggap kalau di orang main game gitu ya, balap tuh suka namanya reckless driving. Iya. Oke, kita akan coba sebelah kanan. Misalkan contoh nih, contoh saya di sini nih, set, kalian start nih misalkan, terus kalian ngebut misalkan, terus kalian ngeremnya akan pakai rad braking misalkan. Nah gitu, itu jangan, itu nggak bagus, tidak bagus dan bisa mengurangi poin kalian. Kalian bisa dianggap gagal di situ. Ya, itu satu. Oke, lanjut yang kedua mengenai belok kanan kiri. Belok kanan kiri sebenarnya kalian bisa cek di tutorial gua, ada tutorial motor kopling mengenai belokan di part 2. Itu sama sebenarnya, cuman di sini ada simulasinya. Caranya sama, pasti sama. Kalian jalan pelan, belokan ke kiri. Cuma kalau latihan SIM motor itu setahu gue dia tracknya lebih sempit, lebih pendek, jadi kalian memang harus latih keseimbangan banget ya. Sekarang kiri nih, kiri miringkan dikit aja motornya, kan nanti setahu gue dia akan ada jalurnya juga, ada pembatas, entah itu kon atau ada mungkin tali atau ada benang, bukan benang sih, tali lah ya, tali ataupun pembatas kon gitu. Itu adalah yang harus kalian ikuti, jangan sampai kena kon atau pembatasnya. Terus kalau kaki usahakan jangan sampai keseringan turun kaki itu loh, itu menandakan kalian belum mahir, belum bisa menguasai motor itu dengan baik.
belum bisa seimbang lah gitu. Oke. Kiri tadi udah, sekarang kanan, belokan pelan-pelan aja. Pokoknya kalau misalkan ujian SIM motor itu jalannya santai aja, jangan buru-buru, jangan berpikir kalau kalian bisa melewati berbagai rintangan dengan waktu catatan cepat kalian akan lulus. Bukan, ini soalnya bukan balapan, bukan kompetisi, ini hanya ujian apakah kalian bisa mengendarai motor atau tidak, ya kan. Yang penting kaki jangan sampai turun, ketika belokan jangan turun, jangan menggunakan speed yang terlalu tinggi, jangan terlalu cepat ngegas, nanti akan berbahaya. Oke. Oke, lanjut ketiga adalah putar balik. Putar balik juga sama, gue akan ambil putar balik gimana ya, di depan sini kali ya. Putar baliknya gue yakin pasti akan lebih sempit, jadi kalian harus sebisa mungkin adalah melatih yang tadi gue bilang keseimbangan, itu penting banget. Gini. Oke, sekarang gue akan coba putar balik di sini dengan putaran baliknya cukup ini ya. Putaran balik itu ya sama seperti video yang di tutorial gue. Kalian jalan, kalau bisa nengok ke belakang, ya kan. Ambil kiri dikit, belokin, jangan terlalu patah. Karena kalau misalkan terpatah, kalian akan jatuh seperti tadi. Kalau belok terpatah akan jatuh, terutama buat motor kopling ya. Kalau motor bebek seperti di depan itu dia apa, orang bilang putaran setirnya atau stangnya itu dia lebih banyak. Kalau kita kan sedikit segini. Kalau motor bebek itu bisa lebih banyak, beloknya lebih banyak. Dan motor kopling kan biasanya berat ya, jadi susah. Oke. Pokoknya simulasikan 2 putaran balik, 1 putaran balik yang berhenti, 1 lagi putaran balik yang sambil jalan. Oke. Sekarang putaran balik yang sambil jalan dulu, oke? Jalan, ya kan? Kandorin gas, ambil kiri, ya kan? Kiri dikit baru ke kanan. Nah, misalkan di speed yang statis, ya kan? Jangan terlalu miring, jangan terlalu patah beloknya, nanti kalian akan jatuh, kakinya turun. Kalau kakinya turun itu bisa mengurangi poin, bisa batal malah setahu gue. Oke? Jadi ulangin lagi, maju, beloknya tuh jangan sambil mata. Ketika kalian udah belok, putar balik, kalau misalkan kalian agak apa namanya, oleng-oleng gitu, kalian bisa pakai rem, badannya agak ke kiri sedikit kalau ke kanan. Kalau putar balik ke kiri, kalian banting ke arah sebaliknya. Misalnya kayak gini, kalau putar balik ke kiri, setahu gue sih biasanya putar balik kanan sih, karena putar balik ke kiri itu gak ada. Nih, ya kan, belokan jangan terlalu patah, jangan terlalu cepat speednya. Nanti kalau misalkan kalian terlalu cepat seperti ini, misalkan kalian patah cepat, kalian pasti bakal oleng. Ini gue tadi oleng. Oke, itu putaran balik. Kalau misalkan berhenti seperti ini, kalau misalkan berhenti, kita belakang sedikit, ambil kiri dikit. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat kalian tuh putar baliknya nyampe. Kalau misalkan bebek itu bisa, tapi ya gue sarankan ambil kiri sedikit lah gitu, jadi jangan terlalu mepet, karena gue yakin pasti akan ada pembatas di tengah. Kalau kalian putar balik kena kon, itu bisa mengurangi delay atau bisa batal. Oke, lihat belakang, ambil kiri dikit. Kaki kanannya bisa di sini buat pegangan kalian di tanah, jadi kalian nggak terlalu jatuh motornya, bisa buat juga pegangan, ya kan. Ini set langkah 1 aja. Nah, kalau udah putaran udah kelar, kalian kakinya naik dua-duanya gitu. Atau kalau misalkan kalian mau coba lain seperti ini, misalkan kalian bisa jalan sedikit, atau bisa, kalau mau kayak gini agak susah ya, tapi yang gue sarankan adalah itu, kaki kanan kalian letakkan di bawah. Tujuannya buat kayak orang bilang standar lah ya, standar samping, jadi kalian bisa sambil belok putar balik. Oke, set, tembus 1 langkah, langsung kakinya naik. Kalau bisa sebelum putarannya habis kalian udah naik gitu. Oke, itu yang kedua. Itu yang berapa? Ketiga ya. Tadi stop and go, kanan kiri putar balik. Sekarang yang zigzag. Kalau zigzag seperti di tutorial sebelumnya sih sebenarnya. Zigzag ya gini doang sih kalau zigzag ya. Kalau zigzag begini. Zigzag begini aja nih. Kalian ambil kanan, ke kiri. Kalau bisa sebisa mungkin kalian bikin zigzag itu pendek. Tuh, pendek. Zigzagnya pendek seperti ini. Tuh, set. Mainkan rem dan stang kopling. Kalau misalkan zigzagnya pendek, sambil dimiringkan. Jadi ketika gini langsung balas. Set. Gitu. Set. Kalau kalian cepat gak bisa. Gue yakin gak bisa karena tadi gue bilang sempit zigzagnya. Oke, itu yang kedua. Kedua lagi. Udah keempat tadi ya. Gue lupa. Stop and go udah. Terus belokan kanan kiri, putar balik.
kemudian zigzag. Sekarang kita bikin lingkaran. Nah, bikin lingkaran itu kan butuh keseimbangan, jangan sampai kaki terjatuh. Maksudnya kaki nempel tanah, maksudnya bukan terjatuh. Oke, sekarang kita akan memasukkan putaran berputar balik. Gue nggak tahu seberapa besar, tapi kira-kira mungkin segini lah ya lingkarannya. Kami bikin lingkaran. Ingat jangan sampai kena kon atau pembatas. Di sini sayangnya nggak ada pembatas, gue nggak bisa beli pembatas. Nah, putar balik. Ini namanya bikin lingkaran. Kalau lingkaran seperti ini, yang penting kalian seimbang motornya, jangan disentak-sentak gasnya gini. Itu akan mengurangi keseimbangan kalian. Jadi santai saja. Tapi ketika kalian sudah mulai merasa, aduh ini gue udah mau jatuh nih, bisa tambahin gas dikit, atau kalian banding ke kiri dikit badannya. Dan kalau bisa juga, cara lain adalah kalian sambil di gas plus di rem gitu. Jadi kayak nahan gas gitu, kayak gini. Misalnya kayak gini udah mau jatuh. Tapi nanti bisa keluar jalur nih. Makanya kalau bisa kalian belokannya itu adalah statis. Misalkan belokannya segini nih stangnya, akan ada ukurannya. Gue nggak bisa ngasih ukuran pas karena setiap stang beda-beda, lingkaran beda-beda. Kalian bisa putar seperti ini. Nah, pokoknya gitu, oke? Itu adalah mengenai lingkaran. Yang penting kalian kaki jangan sampai jatuh. Gue yakin 90% sih muter lingkarannya tuh ke kanan. Kalau ke kiri ya sama sih sebenarnya. Yang penting kalian intinya jangan kakinya turun, itu aja. Oke, itu yang kelima. Yang terakhir adalah angka 8. Angka 8 ini agak susah, tapi kalian tetap intinya adalah seimbang, kaki jangan sampai jatuh, dan gas statis, belokan jangan terlalu patah, dan kaki kaki jangan sampai jatuh. Ini gitu sih. Oke, kita akan mulai langsung saja. Jadi kanan, ketika kanan udah mau habis langsung kiri, set, kiri. Nah, kiri ini adalah kalian badannya dimiring ke kanan. Jadi misalkan kalian muter balik ke kanan, kalian bikin angka lingkaran ke kanan, badannya ke kiri. Kalau ke kiri ke kanan. Jadi itu aja sih. Tujuannya buat balance. Jadi ketika motor miring ke kanan kan berarti ke kanan semua tuh. Motor ke kanan, miring ke kanan, berarti ke kanan semua. Kalian balas dengan badan kalian dengan arahan ke kiri gitu. Oke. Coba kosong ya. Gue akan putar balik lagi. Bikin angka 8 sekali lagi adalah gini. Set. Semakin kalau bisa bikin angka 8 kecil, maka akan semakin bagus. Set, ini kanan, sekarang kiri. Set, langsung balik ke kiri. Bisa sambil mana yang gue bilang tadi ya. Apa namanya tuh? Gas plus ditahan remnya, jadi kayak gitu, agak nyangkut gitu ya. Wah, ini ada roadblocks nih. Ada roadblocks ya gitu ya. Oke, sekarang udah berapa menit? Oh, udah 13 menit, lama juga ya gue ngomong. Ya udah, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Oke, kita akan langsung coba rangkum saja dalam sesi terakhir ini. Sorry kalau agak panjang ya, karena memang ada 6 part, jadi gue coba rangkum sesingkat mungkin. Jadi emang agak lama, mohon maaf. Oke, langsung 1, stop and go. Stop and go, set. Oke, sekarang belok kanan. Waduh, gue masih putar back dulu. Maaf ya, kita putar back dulu nih. Kita restart dulu, restart. Stop and go tadi udah, sekarang belok kanan. Belok kanan, stop. Turun kaki, berhenti, jalan lagi. Set. Jalan, awas ada garis, berhenti, pelan-pelan, set, gas lagi, kemudian putar balik. Oke, kita putar balik, set, set. Oke, kita putar balik. Kemudian apa lagi? Kemudian zigzag, coba zigzag, kanan kiri, set, kita kanan, kita kiri, kita kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, sip, bagus. Sekarang bikin lingkaran. Set, lingkaran. Halo, maju dikit. Set, bikin lingkaran. Set. Bikin 2 lingkaran. Set. 1. Lagi. Satu lagi. Satu lagi, 2. 2. Oke, sekarang bikin angka 8. 2 kali angka 8. Oke. Set, kanan dulu. Set. Ini kanannya mungkin angka 8 nya agak gede ya, tapi memang karena gak ada pembatasnya jadi agak susah. Set, bikin lagi, putar balik lagi. Set. Nah gitu. Oke, selamat, kalian sudah melewati 6 part mengenai tutorial simulasi ujian SIM C. Oke, ya.
Dengan berakhirnya nampar itu, video kali ini selesai. Cukup panjang, tapi gue harap kalian bisa mendapatkan ilmunya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita ketemu di next video berikutnya. Kalau ada yang mau request lagi silakan, bisa komen di bawah. Kita bikin lagi video-video menarik dan mendidik tentunya ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you next time and have a nice day. Bye bye.